Haleluya, kembali di hari Minggu ini kita boleh berjumpa. Ya, kami tim Praise and Worship Zoe Life, kita bersyukur kami semua dalam keadaan sehat baik. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang ada di Australia juga gitu ya. Ya, di Indonesia dan seluruh pelosok yang menikmati akan tayangan ini. Baik, mari kita akan menyapa dulu untuk saudara kami yang ada di Australia. Di sana ada PLC di kota Melbourne dan jemaat di kota Sydney. Di Australia juga ada kelompok pemahaman Alkitab Peniel, tepatnya ada di kota Melbourne, Brisbane dan sekitarnya. Haleluya. Dan kami mau nyapa juga untuk saudara kami yang ada di kota Bandung. Di sana ada JKI Zoe Life juga. Dan juga di perumahan Citra Raya Tangerang ya. Dan kami juga mau menyapa untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di beberapa kota. Di kota Jakarta ini, di Jawa Tengah meliputi Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya, dan juga ada di kota Medan, Sumatera Utara. Haleluya. Dan kami juga mau menyapa untuk fellowship hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek, di Rotendao, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Dan juga kami mau menyapa untuk Bapak Ibu Saudaraku yang menikmati akan tayangan live channel ini, Zoe Live ini lewat live streaming YouTube. Biarlah Bapak Ibu Saudara diberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita menyapa mereka di pagi ini. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kasih setia Tuhan Bapak Ibu Saudara sudah mengalami itu. Dan biarlah kita mau ekspresikan kembali di pagi ini betapa baiknya dan luar biasanya Tuhan yang kita sembah itu. Baik, untuk mengawalinya saya mengajak sama-sama kita berdoa. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau saja yang kami tinggikan, Engkau saja yang kami muliakan, Engkau saja yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu baik, Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi setiap kami, Bapa yang mengerti akan setiap keperluan kami, Bapa yang tahu, Bapa yang selalu mau mengajar, memotivasi, mengingatkan kami di dalam kehidupan ini, untuk kami tetap berada di dalam kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Ini kami Tuhan, ini kami. Pagi ini Engkau boleh mendapatinya Tuhan. Dari setiap kami, di tempat kami masing-masing. Baik yang ada di Australia, di Indonesia, dan di seluruh pelosok negeri. Bahkan di seluruh dunia yang menyaksikan akan tayangan ini. Biarlah Tuhan Engkau saja yang menjamah mereka. Terlebih di saat firman-Mu disampaikan, biarlah sungguh itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami tetap terus setia, setia dan setia, sampai Engkau datang untuk kedua kali. Dan Engkau boleh mendapati, Engkau mendapati iman daripada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siap menyatakan bahwa Engkau saja yang sungguh mempesona dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari, di awal rangkaian pujian ini ada satu pujian. Dan biarlah kita mau belajar bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah tahu akan pujian ini, kita nyatakan, sungguh Dia Bapa yang baik. Tuhan kasih-Mu sungguhlah
mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Amin, amin, amin. Sepanjang umur hidup kita menikmati akan kebaikan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Sekali lagi katakan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Amin. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur,
sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan sepanjang umur. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Amin, amin. Kasih setiamu Tuhan kami alami sepanjang hidup kami. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Jadi saudara, saya mau bilang begini, biarlah apapun keadaan kita, tidak membuat kita lemah, tapi membuat kita mau makin kuat. Kita mau menyatakan iman kita karena ada nama yang berkuasa, yang sudah memberikan kuasa buat kita untuk mengalahkan segala sesuatu di dunia ini. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, salahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, salahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang dapat diandalkan. Haleluya. Katakan bersama lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, Yesus menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kuasa yang dari surga, kuasa itu turun ke dunia, membatalkan, menggagalkan akan kuasa kegelapan. Dan dia naik ke surga. Dia bilang, kuasa itu aku beri untuk kamu, anak-anak, murid-murid, sehingga kita mau tetap kuat, menjadi saksi, menjadi berkat, mengubah keadaan. Haleluya, haleluya. Karena nama yang berkuasa, nama Yesus. Mari nyatakan sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus, mari. Nama Yesus. Mari bertepuk tangan. Mari bangkit berdiri. Deklarasikan. Kota benteng yang teguh. Come on. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat.
benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari sama-sama serukan Yesus. Haleluya, come on. Yesus. Haleluya, tetaplah bersyukur. Kita taruh percaya, dan percaya bahwa Dialah Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari yang di rumah sama-sama nyatakan, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on, yang bersorak-sorai katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih-Nya tak pernah berlalu dalam hidupmu, saudaraku. Biarlah tetap terus andalkan Dia. Dialah sumber kekuatan, Dia perisai dalam kehidupan kita. Dia kubu pertahanan, kota benteng yang tidak dapat digoyahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Sekali lagi ya, katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Oh Yesus, kasih setiamu tak pergi dariku.
Haleluya. Thank you God. Haleluya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Janganlah gelisah dan gentar, karena Dialah sumber kekuatan itu ada di dalam kehidupan kita. Mari nyatakan sekali lagi. Engkaulah haleluya perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari nyatakan sekali lagi. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah
tengah badai. Haleluya. Ini kami Tuhan, baik kami yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau mendengar seruan kami. Haleluya. Kami mau mengatakan kami mau bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Apapun keadaan kami, kami tidak mau lemah, tapi kami mau bangkit. Karena kebangkitan itu yang sudah menjadi milik kami, yaitu Engkau Yesus, yang memampukan kami untuk tetap bertahan. Bukan bertahan di dalam tekanan. Engkau akan mendapati setiap kami yang terus diasah, yang Kau berikan, terus diasah untuk tetap dapat berlari, berlari dan berlari. Karena Yesus sekali lagi katakan, ku kan berdiri. Haleluya. Yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena kami memiliki Engkau, kami memiliki kerajaan yang tak tergoyahkan. Hidupku, haleluya. Kami memiliki Engkau yang menjadi sumber kehidupan kami, Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Berjalanlah di depan kami, Bapa. Berjalanlah bersama dengan kami, Tuhan. Mari saudara-saudaraku, mari rapatkan barisan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Engkaulah Tuhan, pedoman dalam hidupku selamanya. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena saudaraku, di dalam setiap kehidupan, di saat ada tekanan, Engkau akan timbul seperti emas.
emas untuk dapat menjadi logam mulia. Dia harus mengalami proses demi proses. Tetap terus berharap di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami pada saat-saat ini, situasi mungkin tidak menjadi baik, tetapi percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya ini sampai kesudahannya. Dia tetap Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya, menjadi pembela bagi setiap kita. Ini kami Tuhan, kami tetap mau berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan. Oh, haleluya. Kami tetap menaruh percaya hanya kepadamu, Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau dapati seruan dari kami, pernyataan dari kami, deklarasi dari kami lewat pujian ini. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersamamu Tuhan. Engkau saja Raja semesta. Haleluya, haleluya. Mari buka kedua tanganmu saudaraku yang di rumah, katakan: di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bagai Raja Wali mengatasi badai, badai. Haleluya. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami kan terbang tinggi, kami kan terbang makin tinggi, mengatasi badai. Karena Engkau yang memberi kemampuan dan kekuatan untuk mengepakkan sayap pujian, mengepakkan sayap pujian kami. Oh, 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 haleluya, haleluya. Mari saudaraku, di saat apapun kesulitan yang kita alami, biarlah kita mengepakkan sayap pujian kita untuk mengatasi badai, mengatasi badai. Mari sama-sama sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang
tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Saudara-saudara, Shalom, kita berjumpa kembali. Kita akan melakukan penggalian firman. Saya berharap Anda sudah mempersiapkan diri. Dan sekarang saya mau ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami bawa setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mulai hari ini, mulai saat ini kami katakan, ada pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan yang membuat mereka bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Dan tatkala kami mengerti, pengertian yang kami peroleh itu akan memerdekakan kami. Inilah iman kami, dan kami percaya Engkau ada bersama kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, saya akan ajak Anda untuk menggali lagi. Kita sudah 3 minggu berturut-turut kita mempelajari sehubungan dengan isu-isu, ya. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk menggali lebih dalam, ya. Dan tema kali ini yaitu masuk ke dimensi roh, ya. Oke, jadi beberapa saat yang lalu kita menggali kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ternyata kebangkitan Tuhan Yesus itu ditandai dengan aktivitas Tuhan Yesus menampakkan ke beberapa murid-muridnya, ya. Aktivitas ini bukan hanya aktivitas biasa. Saya melihat sesungguhnya dengan aktivitas ini, saya melihat Tuhan Yesus sedang mengajari murid-muridnya. Ya. Nah, kita akan melihat dalam rangka seperti itu. Tuhan Yesus ngajari murid-muridnya, ya, setelah Yesus mati, dikubur, bangkit. Dan kebangkitan ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelumnya belum ada yang bangkit, barulah Tuhan Yesus ini bangkit. Ya. Nah, itulah saya berkata bahwa karena peristiwa kebangkitan itu peristiwa yang baru pertama kali, maka Tuhan Yesus ngajari murid-muridnya. Banyak hal yang kita bisa peroleh, ya. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa peroleh. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat. Yang pertama, saya menandai bahwa dengan kebangkitan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkomunikasi dengan murid-muridnya. Ya. Jadi Tuhan yang kita sembah bisa berkomunikasi dengan kita. Ya. Bukan Tuhan yang tidak bisa berkomunikasi, bukan Tuhan yang nggak bisa ngomong. Sampai hari ini, Tuhan masih terus berkomunikasi. Kita melihat waktu peristiwa kebangkitan itu, Tuhan menyapa murid-murid, ya, kaum ibu, disapa oleh Tuhan. Kemudian Yesus menjumpai murid-muridnya tatkala mereka hatinya sedang galau, mereka kembali menangkap ikan, dan Yesus setelah pagi, ya, menangkap ikan biasanya malam hari mereka menuju laut sampai pagi. Dan pagi hari itu Tuhan Yesus bertanya, "Anak-anak, adakah lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu." Nah, waktu ditebar,
Alkitab mencatat bahwa ikan besar-besar sebanyak 153 ekor tertangkap. Namun jalannya tidak robek. Ya. Nah, itulah yang salah satu komunikasi adalah seperti itu. Dan nanti setelah itu ada komunikasi lagi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mempunyai satu tugas yang belum dikerjakan, yaitu memulihkan hatinya Simon Petrus. Ya. Waktu itu sebelum kejadian, Yesus sudah lebih dahulu berbicara bahwa engkau akan menyangkali aku sebelum ayam berkokok. Dia sudah menyangkali, Simon sudah menyangkali. Ya. Nah, soal berkomunikasi dengan murid-muridnya kita melihat. Ya, waktu ada 2 murid pergi ke Emmaus, Tuhan Yesus juga berkomunikasi. Ya. Dengan murid-muridnya yang lain juga Tuhan Yesus berkomunikasi. Salah satu komunikasi yang minggu kemarin kita gali, murid-muridnya berkumpul di Yerusalem, semua pintu tertutup. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Murid-muridnya bingung, kaget, karena pintu sudah ditutup, sudah dikunci. Tidak mungkin ada orang bisa masuk. Namun Yesus masuk. Ya. Nah, ini pelajaran juga, ya, bahwa Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak tunduk kepada hukum dimensi 3. Tidak tunduk kepada hukum dimensi daging. Ya. Dimensi 3 mengatakan tatkala semua pintu ditutup, jendela ditutup, tembok-tembok, ya. Nah, tidak ada orang yang bisa masuk. Itu hukum dimensi 3, dimensi daging. Namun, Tuhan Yesus bukan dimensi 3 lagi. Yesus bukan dimensi daging lagi. Tapi Yesus sudah masuk di dalam dimensi roh. Ya, dimensi roh. Pintu tidak dibutuhkan, tembok tidak bisa menahan, Yesus tidak boleh masuk. Ya, Yesus bisa masuk walaupun ada tembok-tembok pintu tertutup, kemudian tembok-tembok cukup tebal, tidak jadi masalah. Karena Yesus setelah dia bangkit, dia masuk ke dalam dimensi roh. Hidup dalam roh. Ya. Nah, itulah sebabnya murid-murid bingung. Bahkan Alkitab mencatat mereka berpikir itu hantu. Ya. Padahal 3,5 tahun mereka berkumpul dengan Yesus. Every day, setiap hari berkumpul dengan Yesus. Tapi masih belum. Ya. Nah, itulah sebabnya saya menangkap bahwa dengan kebangkitan ini, Tuhan Yesus menjadikan atau ngajari murid-muridnya ya, supaya mereka tidak bingung lagi dengan peristiwa yang baru itu. Yesus bangkit itu. Oke, sekarang saya akan masuk ya bahwa tatkala Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memperkenalkan yang namanya hidup kekal itu ya. Hidup kekal bukan hidup dimensi jasmani. Hidup kekal itu adalah dimensi roh. Dan hidup kekal itu adalah yang telah Yesus jalani. Hidup kekal. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak tunduk kepada hukum kehidupan. Dia tidak tunduk kepada hukum kehidupan. Ya.
Tadi sudah saya katakan, tembok sekeliling, pintu-pintu tertutup, jendela tertutup, namun Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Itu membuat mereka bingung. Di satu pihak mereka bersuka cita, bergembira karena Yesus bangkit. Di pihak lain dia bingung. Ya kan? Nah, itu wajar-wajar saja. Ya. Namun dari peristiwa-peristiwa itu saya melihat Tuhan Yesus terus mengajari murid-muridnya. Ya. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat Yesus memperkenalkan hidup kekal itu. Dan hidup kekal itu adalah hidup dalam roh, dan itu termasuk dimensi roh. Kita sudah pernah membacanya, yaitu di dalam Lukas pasal 24, ya, Lukas yang terakhir, yaitu ayat 36 sampai 43. Kita sudah pernah baca. Pada waktu itu murid-muridnya berkomentar. Saya akan baca dulu ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Ya. Nah, melihat komentar-komentar murid-murid Yesus mengenai kebangkitan, jadi rupa-rupanya orang-orang Israel di Yerusalem itu terbelah menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Farisi dan kelompok Saduki. Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Farisi percaya. Lah, tidak adanya kebangkitan itu menurut keyakinan Saduki itu mempengaruhi murid-murid Tuhan juga. Buktinya waktu melihat Tuhan bangkit, mereka ragu-ragu, ya. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan dulu. Ayat yang ke-37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bayangin, 3,5 tahun everyday berkumpul dengan Yesus, melihat Yesus, dipikir hantunya Tuhan Yesus. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, ini pelajaran juga. Yesus dan hantu. Yesus berkata, hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus punya tulang, Yesus punya daging, tetapi dia tetap bisa masuk ke dalam ruangan di mana pintunya tidak dibuka. Bisa masuk, nggak jadi masalah. Nah, inilah yang membuat mereka ragu-ragu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayat yang ke-40. Sambil berkata demikian, Yesus, memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ya, diperlihatkan. Ya. Nah, ini sebagai ilmu pengetahuan. Kalau yang lubang di tangan di sini, ini tulang-tulang ini tidak ada pengikatnya.
Tidak ada yang nahan. Jadi tatkala paku di sini, kemudian Yesus itu dengan berat badannya, itu paku sudah dipaku di kayu, kemudian akan tertarik. Akibatnya lepas. Jadi bukan di sini, tetapi di sini. Ya. Jadi tatkala di sini, ini ada tulang yang menahannya. Begitu. Oke, ini sebagai pengetahuan saja. Nah, tadi dikatakan sambil berkata demikian, ia Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, murid-murid pada waktu itu, 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ya. Jadi mereka senang Yesus bangkit, tapi otaknya belum bisa menerima gimana ini kebangkitan ini bagaimana begitu. Apakah Yesus akan kembali seperti manusia sebelumnya atau bagaimana? Mereka bingung. Ya. Oke, 41 saya ulang. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ya. Adakah padamu makanan di sini? 42, lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Ya. Mereka memberikan sepotong ikan goreng. Ya. Pelajaran apa yang akan Tuhan ajarkan di sini? Kita baca lagi. 43. Ia, Yesus, mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Sekali lagi, ini pelajaran di mana murid-murid belum punya pengalaman, ya, belum ada yang bangkit. Nah, kali ini Yesus bangkit dan Yesus mengajari mereka. Dikatakan Yesus mengambil ikan goreng dan memakannya di depan mata mereka. Mereka semua memperhatikan, ya. Kalau hantu tidak bisa makan dia, ya. Tapi Yesus menunjukkan ada perbedaan antara hantu dengan Yesus. Nah, inilah pelajaran untuk Anda dan untuk saya juga, ya. Nah, Yesus mengambil makanan itu, ikan goreng itu, kemudian memakannya di depan mata mereka. Semua memperhatikan Yesus. Yesus mengambil, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, langsung lenyap. Dimensi 3. Daging itu tadi dimensi 3. Dimensi daging. Ya. Dimensi 3. Yesus hidup kekal. Dimensi roh. Nah, dimensi 3 tadi dimasukkan di mulutnya Yesus. Kalau Anda dimensi 3, Anda dikasih kacang, dikasih ikan, Anda masukkan, pasti mulut kita langsung mengunyah. Oke? Yesus enggak. Dia dimensi roh. Waktu daging dimasukkan ke dalam mulutnya langsung ditelan. Ya, ditelan oleh dimensi yang lebih tinggi, dimensi roh. Ya, langsung hilang. Kira-kira begitu. Nah, sekali lagi ini saya katakan bahwa ini pelajaran untuk murid-murid, untuk Anda juga, ya. 4. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur.
45. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Nah, dari sinilah seperti yang tadi saya sudah katakan, ini pelajaran untuk murid-murid dan untuk Anda dan untuk saya. Ya. Jadi tatkala Yesus di topik yang kita baca ini tadi, yaitu Lukas 24 ayat 36 sampai 45. Itu pelajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Bahwa Yesus yang sudah bangkit ini berbeda dengan Yesus yang sebelumnya. Berbeda, begitu. Ya, itu yang pertama, pelajaran yang diperkenalkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian, yang berikutnya, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hidup di dalam roh, yaitu hidup dimensi roh, ya, mengatasi hidup dalam daging, mengatasi dimensi 3. Persoalan-persoalan dalam hidup kita ini adalah persoalan-persoalan di dalam dimensi daging. Contoh, persoalan yang ada apa? Sakit, masalah-masalah, kegagalan-kegagalan. Itu semua adalah dimensi yang ketiga. Ya. Nah, kesulitan itu dimensi 3. Ya. Penyakit apapun itu dimensi 3. Ya. Nah, sepotong ikan goreng tadi itu juga mewakili dimensi 3. Diambil, dimasukkan ke dalam mulutnya, langsung hilang. Jadi Yesus tidak mengunyah. Nggak sempat dikunyah, langsung hilang gitu saja. Oke. Nah sekarang ini yang diajarkan. Bagaimana dengan sakit penyakit? Bagaimana dengan masalah-masalah? Bagaimana dengan kegagalan-kegagalan? Saya katakan bahwa semuanya itu dimensi 3. Dan Yesus sudah hidup kekal, masuk dalam hidup kekal, sudah menjadi dimensi roh, namun masih tetap bisa berbicara dengan murid-muridnya. Dan bukan cuma itu, banyak hal yang Yesus kerjakan. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Bagaimanakah caranya supaya kita yang masih hidup ini sekarang dapat memperoleh hidup kekal? Ya. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus telah mengajari tadi dimensi rohnya Yesus bisa mengatasi dimensi 3 itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana dong caranya? Kita akan melihat Matius 19. Matius 19 ayatnya yang ke-16. Matius 19 ayat 16. Oke, 16 sampai dengan ayat 23. Saya akan bacakan untuk Anda. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini anak muda berkata, Tuhan, perbuatan baik apa yang harus aku kerjakan, aku lakukan, aku perbuat, supaya aku memperoleh hidup yang kekal, supaya aku memperoleh hidup di dalam roh. Ya. Kemudian dijawab oleh Yesus ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup apa? Hidup kekal itu,
turutilah segala perintah Allah. Ya. Nah, kemudian ayat 18, kata orang itu kepadanya, kepada Yesus. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemudian 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 20, kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Anak muda berkata, semuanya itu telah aku turuti, apalagi yang masih kurang? 21. Kata Yesus kepadanya, kepada anak muda itu tadi, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini yang dikatakan Yesus. 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Nah, anak muda tadi bertanya, perbuatan apakah? Ya, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan? Jadi ada kesalahan dari anak muda itu bahwa memperoleh hidup kekal bukan begitu caranya. Ya. Dia bertanya, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan? Ya. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa anak muda ini orang kaya, hartanya banyak. Nah, Yesus berkata, jualah, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Kenapa anak muda ini takut? Dia berpikir tatkala dia jual, dia bagikan, berarti hartanya berkurang. Sementara ada hukum Tuhan, di mana Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Tidak pernah habis. Ya. Itulah tatkala kita salah paham, salah mengerti. Ya. Oke, sekarang kita mulai nangkep. Hidup kekal tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang duniawi. Ya. Perbuatan baik apa? Tidak ada. Bukan seperti itu. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya coba kita lihat dulu ya. 15, 3, 15, dan 16. Firman Tuhan berkata begini. Yohanes 3 ayat 15, firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Jadi, tatkala kita percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kaitannya percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi bukan perbuatan baik apakah, ya, bukan itu. Nah, dari sini kita mulai ngerti sekarang bahwa ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, di sini dipertentangkan antara binasa dengan hidup kekal. Jadi, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Ya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup kekal ini hidup dalam roh, ya, dimensi roh. Oke, sekarang kita lihat lagi yuk. Yohanes 6 ayat 54. Yohanes pasal 6 ayat 54. Ini dalam rangka supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal itu. Ya. 6:54, firman Tuhan berkata begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kita yang makan masuk perjamuan kudus, makan dagingnya dan minum darahnya, akan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, kita tinggal memperkatakan, Tuhan, sebelum perjamuan kudus, aku bawa roti dan anggur kepadamu. Berkati seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan pernah dan memberkati roti dan anggur untuk murid-murid Tuhan. Lakukan juga untuk kami, Tuhan. Nah, setelah itu barulah kita makan. Tuhan, terima kasih, ini tubuhmu. Tubuh yang penuh dengan bilur-bilur. Nah, sekarang aku terima. Kita makan. Kemudian kita ambil cawan, kita katakan, Tuhan ini darahmu, darah Yesus. Engkau telah menumpahkan darah itu untuk aku. Ya. Aku percaya, aku terima. Kita minum. Ya. Kita baru saja makan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus. Dan firman Tuhan berkata apa? Kita diberi hidup kekal. Kita ngomong, Tuhan, aku baru saja makan dagingmu dan minum darahmu, dan kau berjanji memberikan kepadaku hidup kekal, demi nama Yesus, aku terima. Ya. Inilah yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, kemudian kita deklarasikan, Tuhan, sekarang hidup kekal itu sudah aku terima dan ada di dalam hidupku, menyatu dengan hidupku. Nah, itulah yang harus kita deklarasikan. Karena firman-Nya jelas, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup kekal. Inilah yang harus kita deklarasikan. Hidup kekal sudah aku terima. Hidup dalam roh, ya, sudah aku terima. Sekarang hidupku ini menyatu dengan hidup kekal. Dimensi roh sekarang aku alami di dalam nama Yesus. Nah, itu dulu, ya, kita sudah mendapatkan dimensi roh itu. Oh, haleluya. Kemudian kita mulai mempraktekannya. Apa yang akan kita praktekkan? Oke. Katakanlah kita sedang mengalami banyak masalah, ya, dalam hidup, ya. Mungkin gangguan income, rezeki, ya. Anda sudah ada di dalam hidup kekal, bukan? Nah, sekarang kita bawa ini persoalan ini. Tuhan,
situasi keuanganku, situasi kondisi keuanganku sedang buruk. Sekarang aku bawa masuk ke dalam hidup kekal, dan masalah keuangan ini ditelan oleh dimensi roh. Ya. Ditelan bukan dibuang, enggak. Kita katakan, apa yang menjadi iman kita mulai sekarang? Aku percaya dimensi roh, yaitu hidup kekal, ada di dalam aku, dan sekarang. Tidak boleh ada gangguan mengenai income. Itulah yang harus kita kerjakan. Bagaimana tatkala kita gagal? Ya, kita katakan, kita hadirkan janji-janji Tuhan. Oke, saya ajak Anda melihat Roma 5 ayatnya yang ke-9. Ya. Kita hadirkan janji Tuhan ini di dalam hidup kita. Roma 5 ayat 9, firman-Nya berkata begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, huruf besar, darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan selalu dikaitkan dengan situasi buruk, kondisi buruk. Kita bilang, Tuhan, aku baru saja makan dagingmu dan minum darahmu, sekarang aku masuk ke dalam dimensi rohmu. Firman-Mu berkata, Tuhan, dimensi roh ini sekarang aku masuki. Aku bawa darah Yesus, aku taruh pada hidupku, keuangan hidupku, keluargaku. Aku katakan, situasi keuangan ini sudah dibuat benar oleh darah Yesus. Maka tidak boleh ada lagi situasi yang bertentangan. Darah Yesus sudah membuat benar keuanganku, keuangan keluarga. Kalau Anda berbisnis, katakan, Tuhan, aku taruh darah-Mu di perusahaan ini. Katakan, itu iman. Katakan. Kita sudah ngerti, hidup di dalam roh itu fasilitas yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Maka jangan diam. Sakit penyakit, sama katakan, Anda sakit apa? Oh, jantungmu, gagal jantung, gagal ginjal. Katakan, Tuhan, aku minta darah Yesus, aku taruh di jantungku. Jantung ini sudah dibuat benar. Firman-Mu berkata, Roma 5 ayat 9, pembenaran atas jantung sudah dilakukan. Pembuluh-pembuluh darah yang masuk ke jantung sudah dibuat benar. Pembuluh darah keluar dari jantung sudah dibuat benar. Pembenaran sudah terjadi. Bagaimana tatkala Anda mengalami stroke? Anda katakan, Tuhan, aku taruh darah Yesus atas kakiku, atas tanganku. Firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 9, tanganku sudah dibuat benar, otot-ototnya dibuat benar, saraf-sarafnya dibuat benar, jaringannya dibuat benar, tulangnya dibuat benar, maka tidak boleh ada lagi ketidakbenaran. Semua sudah dibuat benar, maka tidak dikuasai stroke. Anda punya masalah dengan kaki karena bekas stroke. Anda katakan, Tuhan, aku minta darah Yesus aku taruh pada kakiku. Kakiku ini sudah dibuat benar oleh darah Yesus. Jaringannya dibuat benar, otot-ototnya dibuat benar, saraf-sarafnya dibuat benar, tulang-tulangnya dibuat benar. Tidak boleh ada gangguan lagi. Ini imanku. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, masalah apapun, minta darah Yesus. Percikkan ke atas masalah itu. Dan katakan, sudah dibuat benar. Kegagalan, gagal terus.
Katakan, Tuhan, darah-Mu telah menebus aku dari kegagalan. Sekarang aku percikkan darah Yesus di proyek-proyekku. Aku katakan, mulai sekarang, pembenaran dengan darah Yesus sudah terjadi. Maka tidak boleh ada masalah lagi. Inilah mempraktekkan janji-janji Tuhan. Ya. Kita hadirkan janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu sudah diucapkan 2000 tahun yang lalu. Kita tarik ke dalam hidup kita. Kita ngomong apa yang Tuhan janjikan. Oh, haleluya. Anda mulai nangkap sekarang. Ya. Oh, haleluya. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 47. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 47. Oh, haleluya. 6:47 firman Tuhan berkata begini. Aku berkata kepadamu, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa saja. Sesungguhnya barang siapa percaya percaya kepada siapa? Yesus. Ia mempunyai hidup kekal. Ia mempunyai dimensi roh. Nah, dimensi roh itu adalah satu dimensi yang Tuhan berikan kepada Anda supaya Anda menang, ngalami janji-janjinya Tuhan. Seperti tadi saya katakan, begitu Yesus bangkit, terus dia keliling menjumpai murid-muridnya. Karena peristiwa kebangkitan itu baru pertama kali ini Yesus. Maka Yesus harus ngajari. Ya, seperti kalau Anda beli motor, mau beli mobil, pasti ada instruction, manual instruction. Pasti dicari, ini apa toh ya, ini apa. Oh, jadi kita ngerti. Ya, bagaimana menyalakannya? Ya, kalau nggak pakai kunci, gimana? Oh, injek remnya, pencet itu starter, pencet, dreng. Nah, kalau nggak ada manual instruction, bingung semuanya. Kebangkitan Yesus pergi menemui murid-muridnya dalam rangka memberitahu ini loh manual instruksinya di sini. Ya. Nah, saya berharap Anda saat ini mulai nangkap dan mulai ngerti. Tuhan mau kita semuanya masuk ke dalam dimensi roh. Walaupun kita masih ada di muka bumi ini. Saya akan tutup dengan janji Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 12. Oh, haleluya. Firman Tuhan berkata begini. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Anda dan saya mendapatkan instruksi untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Bagaimana caranya kalau tidak masuk di dalam dimensi roh? Ya, hanya itu. Masuk ke dalam dimensi roh dan kita mempraktekannya. Saya berharap firman yang saya bagikan ini memberi pencerahan. Ya. Bangkitlah, kita hadapi kesulitan-kesulitan di depan ini. Jangan takut, karena Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya, yaitu masuk ke dalam dimensi roh. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh mempelajari firman-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan selalu masuk ke dalam dimensi roh. Dan Kau telah memberikan cara
bagaimana kami masuk ke dalam dimensi roh. Sekarang Tuhan, di depan kami ada roti dan anggur, berkati roti ini, berkati anggur ini, seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid Tuhan. Lakukan untuk kami Tuhan, dengan perjamuan kudus ini, kami akan masuk ke dalam dimensi roh. Kami percaya Engkau sedang memberkati roti dan anggur dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Kita akan mendeklarasikan perkataan iman. Silakan saudara-saudara ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, bahkan jalan buntu yang menghadang hidupku sudah diambil oleh Tuhan Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari tubuh Yesus. Dan firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah memerdekakan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau berjanji memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup di dalam roh itu. Demi nama Yesus kami terima. Hidup di dalam roh ini sekarang menyatu dengan hidup kami. Maka kami katakan dengan kuasa nama Yesus, hidup di dalam roh, sekarang kami masuki dan kami tinggal di situ. Dan Kau berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman, kami percaya. Tuhan, kami akan mempraktekkan iman kami. Firman-Mu berkata di dalam Galatia 6 ayat 17, bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Itu sebabnya kami taruh darah-Mu pada tubuh kami dan kami katakan, mulai sekarang, pada tubuh kami ada darah Yesus. Engkau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan bikin susah kami, yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami. Bukan cuma orang, tapi roh-roh jahat yang membuat situasi dan kondisi seperti itu. Inilah iman kami dan kami percaya. Meteraikan pengakuan kami. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Saya akan berdoa untuk semua jemaat dimanapun ada. Tuhan, aku bawa setiap jemaat dimanapun mereka ada. Mereka adalah jemaat yang sudah Tuhan bentuk. Mereka percaya bahwa Engkau adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Dan Engkau berjanji bahwa alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang Kau bentuk. Kami percaya. Engkau juga berjanji memberikan kunci-kunci kerajaan surga kepada kami. Demi nama Yesus kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan tatkala
kami mempraktekkan apa yang kami percayai. Demi nama Yesus, belalah firman-Mu, biarlah firman-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat dimanapun mereka berada, situasi kondisi buruk. Tuhan, Engkau berjanji membuat jalan keluar. Dan tatkala kami mendeklarasikan perkataan iman, Kau juga bela firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sikon, situasi kondisi yang boleh kami mengerti bahwa kami sekarang hidup dalam roh, dimensi roh yang akan menyelesaikan dimensi-dimensi daging kami. Kami percaya. Tuhan, kami juga mendukung doa pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhanku, demi nama Yesus, kami terus berdoa. Kami mendukung doa supaya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus turun atas bangsa kami. Darah Yesus menguduskan suku-suku bangsa dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami katakan ada darah Yesus yang menguduskan tanah-tanah itu. Darah Yesus yang memperdamaikan setiap orang-orang satu persatu, pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku bawa jemaatmu. Aku percikan ke atas tangan-tangan mereka. Dan kami katakan, darah Yesus ada pada mereka. Dan firman Tuhan berjanji, darah itu menjadi tanda bahwa tidak boleh ada tulah yang menguasai jemaatmu. Ingatlah janjimu Tuhan dalam Matius 16 ayat 18 dan 19. Tidak boleh ada masalah lagi dalam hidupnya. Masalah itu memang ada, tapi tidak boleh menguasai orang-orang yang telah Tuhan tebus. Ini adalah iman kami dan kami percaya terjadi. Damai, sejahtera, sukacita, agape-nya Tuhan aku lepaskan untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.